Ranking 1, juara kelas. Dari kecil kita kan sering banget dengar kalau angka-angka inilah yang jadi penentu masa depan kita. Tapi, apa benar takdir kita sesempit deretan nilai di rapor? Yuk kita coba bedah bareng-bareng mitos ini. Pertanyaan ini, kalau nggak ranking 1, jadi apa nanti? Wah, bisa jadi beban banget ya kan? Tapi gimana kalau ternyata ada cara lain buat melihat kesuksesan yang nggak melulu soal angka? Nah, untuk menjawabnya, gimana kalau kita kenalan sama dua tipe siswa? Beda banget loh cara mereka belajar. Yang pertama, kita sebut aja si pengejar nilai, yang tujuannya cuma satu, angka sempurna di rapor. Yang kedua, si pembangun portofolio, yang fokusnya adalah menciptakan sesuatu yang nyata dari apa yang dia pelajari. Sebelum kita lanjut, penting banget nih kita samain persepsi dulu. Ranking itu sebenarnya apa sih? Ya cuma daftar nilai. Anggap aja itu kayak foto sekali jepret. Cekrek, udah, cuma satu momen aja. Padahal masa depan kita itu ya kayak film panjang yang penuh lika-liku. Oke, sekarang kita intip yuk. Gimana sih bedanya mereka berdua di dalam kelas sehari-hari? Coba lihat bedanya. Waktu belajar matematika, si pengejar nilai sibuk menghafal rumus biar ujiannya lancar. Begitu ujian selesai, ya udah rumusnya bisa jadi bablas aja, lupa. Nah, sebaliknya, si pembangun portofolio justru pakai rumus itu buat bikin sesuatu. Ilmunya jadi nempel, bukan cuma di kepala tapi jadi karya. Di pelajaran bahasa juga polanya sama. Si pengejar nilai mungkin punya ratusan kosakata baru di otaknya, tapi si pembangun portofolio punya blok atau cerpen yang bisa ditunjukin ke orang lain. Bedanya apa? Satunya cuma tahu, yang satunya lagi bisa nunjukin hasil. Nah, ini dia nih bagian paling krusialnya. Ada banyak banget keterampilan yang super penting buat masa depan, yang sayangnya nggak pernah ada di soal ujian tradisional. Coba deh lihat ini semua. Waktu si pembangun portofolio sibuk sama proyeknya, tanpa sadar dia lagi ngelatih semua soft skill ini. Kreativitas, komunikasi, sampai mental tahan banting kalau gagal. Ini nih mata uang yang paling laku nanti di dunia kerja, beneran deh. Logikanya gini deh, kamu bisa aja jago banget matematika, nilainya 100 terus. Tapi pas disuruh presentasiin ide kamu di depan tim, malah diam aja. Gimana coba mau dipercaya buat pegang proyek besar? Kemampuan teknis tanpa kemampuan sosial itu jadinya pincang. Oke, kita fast forward ya. Sekarang ceritanya mereka berdua udah lulus. Disinilah ujian yang sesungguhnya baru dimulai. Ada dua tantangan besar di depan mata mereka. Ngirim lamaran kerja dan tentu aja wawancara. Nah, di dua tahap inilah semua persiapan mereka yang beda itu bakal kelihatan hasilnya. Waktu ngelamar kerja, si pengejar nilai ngandelin apa? Transkrip nilai yang isinya A semua. Keren sih, tapi si pembangun portofolio datang bawa dua senjata. Transkrip yang oke, plus link ke portofolio hasil karyanya. Coba, kamu jadi HRD, lebih tertarik sama yang mana? Di ruang wawancara, perbedaannya makin dalam. Si pengejar nilai bakal bilang, "Pak, saya dapat nilai A di mata kuliah ini." Tapi si pembangun portofolio nunjukin laptopnya dan bilang, "Ini proyek yang saya bangun pakai ilmu dari mata kuliah itu. Waktu itu saya nemu masalah ini dan begini cara saya mengatasinya." Beda kelas kan? Satu cerita, satu lagi buktiin. Oke, jadi intinya bukan berarti nilai itu nggak penting ya. Jangan salah. Anggap aja nilai bagus itu pondasinya. Nah, di atas pondasi yang kokoh itu, kamu bangun sesuatu yang keren, yaitu portofolio karyamu. Itu baru strategi yang seimbang. Ranking dan nilai bagus itu anggap aja kayak tiket VIP. Emang bisa buka beberapa pintu di awal, kayak beasiswa atau universitas impian. Tapi ingat, itu bukan satu-satunya tiket dan ada banyak banget pintu lain yang bisa kamu buka buat menuju tujuanmu. Terus, gimana dong cara mulainya? Gampang kok, ada 4 langkah praktis nih. 1. Waktu belajar, fokus buat bener-bener paham, jangan cuma ngapalin buat ujian. 2. Tiap ada tugas yang kamu banggain, simpan, itu cikal bakal portofoliomu. 3. Jangan takut sama kerja kelompok, justru di situ kamu bisa ngelatih skill komunikasi. Dan terakhir, iseng-iseng pelajarin satu skill praktis, kayak coding dikit-dikit atau dasar-dasar desain. Coba aja. Dan kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari obrolan kita, ini dia pesannya. Masa depanmu itu nggak ditulis sama angka di rapor, tapi sama apa yang kamu lakukan setelah rapor itu kamu terima. Pengalamanmu, karyamu, dan caramu berinteraksi. Jadi, gimana? Daripada pusing mikirin
ranking berapa ya aku? Mending ganti pertanyaannya jadi, portofolio apa ya yang bisa aku mulai bangun hari ini? Nggak perlu yang gede-gede kok, mulai aja dari yang kecil. Semangat ya!